Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Salam kebaikan. Sahabat Trianta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kesadaran jiwa manusia bagian pertama. Apapun jalan yang kita pilih untuk meningkatkan kesadaran, bagian terpentingnya adalah kita belajar melihat, mendengar, merasakan, dan memperhatikan dengan penuh perhatian apa yang terjadi di dalam diri, tanpa membiarkan pikiran menilai apa yang muncul. Kita perlu memperhatikan seperti halnya kepada kerabat atau sahabat, tanpa menghakimi, sehingga dapat belajar dari apa yang ada di dalam diri, termasuk diantaranya dari emosi. Emosi atau emotion adalah perasaan yang merupakan alat bagi kita untuk meraih ketenangan dan kedamaian, serta kebahagiaan dalam hidup. Ini adalah sebuah magnet keberlimpahan. Perasaan ini muncul dari jiwa. Jika kita dapat menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian dari diri kita, terutama perasaan, maka apa yang kita rencanakan dalam hidup akan lebih mudah diraih. Meski terkadang emosi dimaknai negatif, padahal ia netral adanya. Satu poin utama dari diri kita sebagai manusia adalah kita sebagai manusia menyimpan bagian dari Sang Maha Pencipta. Ada energi yang berasal langsung dari Sang Maha Pencipta. Energi dari Sang Maha Pencipta yang mau tak mau, sadar atau tidak sadar, membuat diri kita menjadi co-creator atau khalifah fil ard yang sangat kuat. Kita adalah manifestasi dari Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Menjadikan dalam wujud manusia di muka bumi. Dan di dalam diri kita, energi dari keduanya itu terus ada. Tinggal kemauan dan kemampuan untuk menjemput nasib baik di masa depan. Asalkan kita terus mau berusaha dan beraksi. Sang Maha Pencipta telah memberikan sebagian dari energinya ke dalam diri kita. Itu adalah sumber energi yang tak akan pernah habis dan musnah sampai kapanpun. Itulah kunci pembuka nurani. Itulah energi yang tak terbatas untuk menulis takdir hidup kita sendiri. Kesadaran adalah sebuah sistem dalam diri kita. Sistem ini terdiri dari berbagai input informasi yang bisa berasal dari pertama panca indera, yang kedua data yang tersimpan pada jiwa, yang ketiga data yang di-trigger oleh nurani. Kemudian semuanya melalui prosesor, pemrosesan data, otak manusia, dan tentunya energi sebagai penggerak utama. Mengenal diri sendiri adalah proses yang
sangat bermanfaat dan menantang. Dibutuhkan kerja dan keberanian seumur hidup yang menyenangkan. Keinginan Anda untuk mengetahui siapa diri Anda dan apa yang Anda butuhkan adalah kesuksesan nyata dalam hidup. Ini memberi Anda tujuan, arah, dan rasa sejahtera yang sejati. Tubuh adalah sisi fisik seseorang. Ia menyentuh dunia material melalui panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan sentuhan. Ruh atau rub adalah sisi spiritual manusia. Ruh adalah bagian langsung dari Sang Maha Pencipta yang diletakkan di dalam diri manusia. Ia merupakan percikan energi Sang Maha. Ia berinteraksi langsung dengan Sang Maha dan dunia spiritual melalui serangkaian indera tersendiri, seperti keyakinan, harapan, dan tindakan. Jiwa adalah software pengendali kehidupan seseorang. Ini adalah prinsip yang menjiwai seseorang dan bertanggung jawab untuk imajinasi, ingatan, alasan, emosi, dan sebagainya. Dengan demikian, jiwa berfungsi sebagai pusat komando bagi diri seseorang. Baik tubuh maupun ruh tidak dapat berfungsi dengan sendirinya. Keduanya mencari jiwa untuk arahan dan tindakan. Jadi, ketiga hal ini yaitu sumber energi, program jiwa atau software, dan fisik menyatu dalam diri manusia. Karena sebetulnya hakikat dari jiwa itu sendiri adalah energi, maka ia akan menjadi daya dorong bagi munculnya fungsi sebagai karakter utama jiwa. Energi yang menjadi media bagi munculnya fungsi atau sifat-sifat adalah gambaran tentang mekanisme kejiwaan itu sendiri, atau disebut juga sebagai kesadaran jiwa. Hal itu terjadi berdasarkan intuisi atau pengetahuan yang terdapat di dalam dasar jiwa. Dan dengan adanya pengetahuan atau informasi ini, jiwa mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan terhadap segala hal yang terjadi dengan dirinya. Namun kemampuan untuk mengambil keputusan ini antara satu individu dengan individu yang lainnya berbeda, tergantung kepada program yang terdapat di dasar jiwa masing-masing dan kecepatan dirinya dalam mensintesiskan pengetahuan itu dengan pengaruh yang datang kepadanya, termasuk juga kekuatan sistem syaraf yang berada di tubuhnya. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memahami hubungan antara jiwa dan sistem syaraf di tubuh, serta fungsi dari berbagai indera yang dimiliki manusia sebagai hubungan perpaduan yang menakjubkan, di mana sel-sel syaraf berfungsi untuk mengantarkan pengaruh yang datang dari luar untuk dikelola dan dipahami oleh otak dengan bantuan pengetahuan yang dimiliki jiwa. Sehingga respon yang muncul
dalam menyikapi pengaruh yang datang dari luar tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilaksanakan oleh inderanya. Jiwa manusia memiliki kemampuan untuk menyeleksi berbagai kemungkinan dari keputusan yang akan diambilnya. Entah itu yang bersifat baik, jahat, atau netral. Hal itu didasarkan atas program yang diberikan oleh Sang Maha kepadanya dalam bentuk pengetahuan atau intuisi yang memungkinkan dirinya menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Jiwa manusia itu sempurna adanya. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kebebasan mutlak yang dimiliki jiwa untuk memilih apa yang dikehendakinya, di mana ia tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Dan ini adalah sebagian dari sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh jiwa. Jika kita paham mengenai bagian-bagian dari jiwa, maka kita juga bisa paham kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna. Di antaranya adalah karena kelengkapan fungsi dari jiwa ini. Jiwa yang dalam terminologi bahasa Arab disebut sebagai nafs, dan dalam terminologi bahasa awalnya disebut sebagai nisfa. Jiwa memiliki bagian-bagian yang membuat fungsi mental manusia menjadi lengkap, berbeda dengan makhluk lain yang ada di alam semesta. Jiwa adalah kata benda, sedangkan kata sifatnya adalah kesadaran jiwa. Karena lengkapnya bagian jiwa tersebut, jika kesadaran kita tidak tepat, maka bagian dari jiwa tersebut akan susah untuk dikenali dan dimanfaatkan sesuai fungsinya. Pengaruh dari lingkungan di mana kita hidup bisa menyebabkan beberapa fungsi atau beberapa bagian dari jiwa, seperti jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan, menjadi lebih mudah aktif dibandingkan beberapa bagian dari jiwa yang lainnya. Tapi keseimbangannya adalah jiwa bijak, jiwa tenang, dan jiwa yang netral juga bisa lebih aktif. Sekali lagi, ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Inilah satu di antara keniscayaan dari kesempurnaan jiwa. Selain kesempurnaannya dari fungsi jiwa untuk memilih, atau biasa disebut sebagai free will, dalam memilih jalan untuk tercapainya tujuan kehidupan. Selanjutnya, para sahabat, marilah kita membahas mengenai pembagian dari jiwa manusia. Yang pertama, jiwa suci atau netral. Yang kedua, jiwa murni. Yang ketiga, jiwa bijak. Yang keempat, jiwa tenang. Yang kelima, jiwa ego. Yang keenam, jiwa amarah. Dan yang ketujuh, jiwa keinginan. Bagian dari yang pertama sampai ketiga biasanya disebut sebagai diri sejati. Jika bisa terhubung dengan diri sejati, maka akan mudah bagi kita untuk bisa hidup
dengan tenang, damai, dan bahagia, mampu mengatasi bagian diri kita sendiri, yaitu lapisan-lapisan dari jiwa, yang juga sering disebut sebagai nafsu-nafsu. Bagian jiwa dari urutan kelima sampai ketujuh disebut sebagai diri palsu. Kesadaran jiwa atau diri palsu ini merasa benar di wilayahnya. Logika pikiran sebagai alat pembenaran, yang kalau kita evaluasi dengan tolok ukur kebenaran dan keniscayaan, ternyata hasil akhir perbuatannya diselimuti pamrih dan kepalsuan. Sementara bagian jiwa yang keempat sebagai batas diri. Kesadaran jiwa atau diri ini berada di borderline atau perbatasan antara dua kutub yang berlawanan. Ia bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai bagian jiwa atau nisva ini. Yang pertama, jiwa suci atau netral. Jiwa suci atau netral adalah sebuah tempat pertemuan antara unsur manusiawi dan Sang Maha. Di dalam lapisan jiwa suci atau netral terkandung titik di mana langit dan bumi bertemu, di mana kehidupan manusia memenuhi kehidupan transenden. Fungsi pusat sakral ini adalah untuk menyediakan sarana kontak dengan yang sakral, sehingga kehidupan manusia tidak didominasi oleh tuntutan dan keinginan pikiran duniawi. Jiwa suci atau netral adalah realitas hidup yang sebenarnya. Realitas yang berisi kehendak semesta. Seiring kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang mempunyai tugas memelihara bumi dan semesta. Kesadaran ini yang disebut oleh orang Yunani gnosis diperdalam. Kesadaran menjadi tahu. Kami tahu, kemudian muncul iman sebagai keniscayaan bagi kebijaksanaan baru ini. Iman itu sendiri didasarkan atas pengalaman kita untuk mengetahui dan bersaksi, bukan didasarkan pada sistem kepercayaan, doktrin, atau dogma. Menjadi berpusat pada jiwa suci atau netral, mengarah pada pemahaman dan pengalaman kehidupan selanjutnya. Yang kedua, jiwa murni. Jiwa yang tulus murni, atau dalam istilah lainnya, nafs as-safiyah, pada tingkat kesadaran jiwa murni ini. Seseorang dapat disifati sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Jiwanya pasrah pada Sang Maha dan mendapat petunjuk setiap saat dari semesta. Jiwanya sejalan dengan kehendak Sang Maha. Perilakunya keluar dari nurani yang paling dalam dan tenang. Substansi dari jiwa ini adalah keniscayaan, karena memiliki
unsur energi dari Sang Maha Pencipta. Karenanya, dalam realitas, hakikat jiwa berada di dalam dimensi lain, karena keberadaannya tak dapat dilihat dengan indera mata. Namun, kita bisa sangat merasakan keberadaannya. Pengenalan akan jiwa adalah pengenalan hal yang transenden. Jiwa adalah penggerak di mana manusia dapat menemukan kesadaran akan apa yang tidak dapat terlihat dan terlampaui oleh pikiran. Dengan jiwa ini, maka kita akan dapat menemukan tugas dan tujuan manusia dalam kehidupan. Sebelum materi tubuh manusia menampakkan diri di alam realitas, jiwa terlebih dahulu mewujud. Hal ini membuat status jiwa dibalut dengan kemurnian. Karena jiwa tak tersentuh oleh segala konsep, bahasa, maupun ideologi manapun. Hal ini menandakan bahwa jiwa digerakkan oleh hati nurani. Dengan hati nurani, manusia memiliki kesadaran, keterarahan terhadap hal-hal yang selaras dan bermakna. Yang ketiga, jiwa bijak. Kebijaksanaan adalah pemahaman yang mendalam mengenai orang, benda, peristiwa atau situasi, memberdayakan kemampuan untuk memilih atau bertindak untuk secara konsisten menghasilkan hasil yang optimal dengan waktu dan energi yang minimal. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk secara optimal, yaitu efektif dan efisien, menerapkan persepsi dan pengetahuan, sehingga membuahkan hasil yang dibutuhkan oleh manusia. Kebijaksanaan adalah pemahaman tentang hal yang selaras, diiringi dengan kesadaran optimal untuk bertindak, yang meliputi kecerdasan, kearifan, dan wawasan. Kebijaksanaan sering diibaratkan kendali atas satu reaksi emosional atau the nafs atau nisfa, sehingga seseorang yang punya prinsip, nalar, dan pengetahuan berlaku untuk satu tindakan. Kebijaksanaan itu sendiri adalah puncak dan sumber segala ilmu. Kesadaran jiwa bijak tidak terikat atau terbatas pada apapun di dunia ini. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Tentu saja, hal ini harus diupayakan dengan berusaha agar kita senantiasa terkoneksi dan diarahkan oleh Sang Pemilik ilmu dan pengertian di semesta ini. Jika kita bisa menerima bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik, maka spiritualitas adalah tentang persatuan, kebenaran, pengampunan, tanggung jawab pribadi, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Yang paling penting, spiritualitas adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas-realitas menjadi kebijaksanaan yang hidup dalam hukum alam semesta, sehingga kesadaran kita dapat terus berkembang seiring
dengan pelaksanaan tugas-tugas kehidupan. Sahabat Trianta, demikian pembahasan kali ini mengenai kesadaran jiwa manusia bagian pertama. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta, yang membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi. Salam kebaikan selalu.